Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, saya Sindita Carolina Valentin, senang sekali bisa berbagi dengan Anda hari ini. Di video ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu teori birokrasi dan relevansinya dalam organisasi modern. Saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya dengan cara yang mudah dipahami, namun tetap mendalam. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di balik setiap organisasi yang terstruktur dengan baik, ada teori dan prinsip yang menjadi dasar fondasinya. Salah satu teori paling berpengaruh dalam sejarah adalah teori birokrasi, yang berkembang berkat pemikiran visioner Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang menciptakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana organisasi modern dapat berjalan dengan efisien dan rasionalitas. Max Weber, yang sering disebut sebagai bapak birokrasi, adalah sosok yang membawa pandangan revolusioner tentang cara organisasi dapat mencapai efisiensi maksimal. Dalam pandangannya, birokrasi bukan sekedar sebuah sistem, melainkan sebuah pendekatan ilmiah terhadap pengelolaan organisasi, terutama dalam administrasi publik. Ide-idenya tidak hanya relevan pada masanya, tapi juga menjadi acuan dalam manajemen modern. Weber menjelaskan bahwa birokrasi memiliki karakteristik mendasar yang menjadikannya bentuk organisasi paling rasional. Yang pertama, hierarki kewenangan. Struktur organisasi harus bersifat hierarkis, di mana setiap tingkat memiliki otoritas dan tanggung jawab yang jelas. Kedua, pembagian kerja. Tugas dibagi secara spesifik di antara anggota organisasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, aturan dan prosedur. Birokrasi harus beroperasi berdasarkan aturan yang jelas dan sistematis, yang mengatur perilaku dan interaksi antar anggota. Yang keempat, impersonalitas. Keputusan diambil berdasarkan aturan dan bukan berdasarkan hubungan pribadi, sehingga menciptakan keadilan dalam perlakuan terhadap semua individu. Dalam kerangka konsepnya, Weber memperkenalkan gagasan tipe ideal birokrasi. Ini adalah gambaran teoritis dari sebuah sistem yang berfungsi dengan disiplin tinggi, pemisahan tegas antara kepemilikan pribadi dan jabatan publik, serta kendali yang didasarkan pada aturan dan standar yang tidak memihak. Meski ideal ini sulit dicapai sepenuhnya, ia tetap menjadi standar emas dalam mendesain organisasi modern. Namun, Weber bukanlah satu-satunya yang menyumbangkan pandangan tentang birokrasi. Berbagai tokoh lain juga memberikan perspektif yang melengkapi, memperluas, atau bahkan mengkritisi kerangka kerja Weber. Martin Albro misalnya, memandang birokrasi sebagai simbol organisasi yang rasional dan efisien. Ia menekankan pentingnya kualifikasi dalam setiap jabatan dan kehadiran struktur administrasi yang terorganisir dengan baik, sebagai elemen penting untuk memastikan birokrasi tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Dari sudut pandang filsafat, Hegel melihat birokrasi sebagai instrumen netral yang berfungsi menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Baginya, birokrasi bukan sekedar alat administratif, tetapi juga pilar penting dalam sistem masyarakat yang harmonis. Berbeda dengan itu, Rogge mengemukakan gagasan bahwa birokrasi yang efektif memerlukan pengambilan keputusan yang terpusat dan sifat organisasi yang tertutup. Menurutnya, hal ini memberikan fokus dan kontrol yang lebih besar, meskipun mungkin menantang dalam konteks yang lebih dinamis. Teori birokrasi telah berkembang jauh sejak pertama kali diperkenalkan, tetapi nilai-nilai inti seperti hierarki, pembagian kerja, dan kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi landasan dalam banyak organisasi hingga saat ini. Dalam dunia yang terus berubah, birokrasi tetap relevan sehingga kerangka kerja yang memberikan kejelasan, stabilitas, dan efisiensi. Max Weber dengan visi dan dedikasinya telah memberikan kontribusi abadi dalam dunia manajemen dan administrasi. Pandangannya tentang birokrasi tidak hanya mempengaruhi organisasi pada zamannya, tetapi juga memberikan pedoman yang tidak ternilai untuk memahami kompleksitas organisasi modern. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Saya harap informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan perspektif baru untuk Anda.